Disambut bak raja, skuad timnas Jepang baru saja tiba di Indonesia dan takjub dengan sambutan fantastis supporter Garuda kepada tim Samurai Biru. Setibanya di Indonesia dan akui timnya akan hadapi tim kuat, Takefusa Kubo tidak menyangka dengan kegilaan supporter timnas Indonesia. Kabar luar biasa baik untuk timnas Indonesia. Messelgers akhirnya pulih dan jadi starter di laga FC20 kontra Ajax. Respon mengejutkan PSSI usai timnas Indonesia dijatuhi 4 sanksi berat dari FIFA buntut laporan dari Federasi Bahrain. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Messelgers bermain sebagai starter untuk FC20 melawan Ajax Amsterdam dalam laga lanjutan Liga Belanda pada Minggu malam tadi. Kembalinya Messelgers ke tim utama jelas menjadi kabar baik, bukan hanya untuk FC20, tetapi juga untuk timnas Indonesia. Hal ini dikarenakan tenaga pemain berdarah Manado ini dibutuhkan timnas Indonesia untuk 2 pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 15 dan tanggal 19 November 2024 mendatang. Messelgers masuk dalam susunan 11 pemain inti pilihan pelatih Joseph Osting. Messelgers berduet dengan Kara Elting di jantung pertahanan tuan rumah. Sebelumnya Messelgers absen saat FC20 bermain imbang 2-2 melawan OGC Nice dalam pertandingan di Liga Eropa pada pertengahan pekan kemarin. Hal ini dikarenakan Messelgers masih belum fit usai mengalami masalah di bagian hamstring. Messelgers mengalami cedera saat FC20 menang 1-0 atas Willem II dalam laga lanjutan Liga Belanda pada Sabtu lalu. Dalam laga yang berakhir 1-0 untuk kemenangan FC20 tersebut, Messelgers tampil sejak menit awal. Namun Messelgers hanya tampil 45 menit dan posisinya kemudian digantikan oleh Gustav Lagerbielke. Persatuan Seluruh Sepak Bola Indonesia merespon soal sanksi yang diberikan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA untuk timnas Indonesia. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan pihaknya menerima sanksi yang diberikan oleh FIFA kepada timnas Indonesia. Tidak hanya mendapatkan denda hingga ratusan juta rupiah, FIFA juga memberikan sanksi untuk manajer dan juga tim analis timnas Indonesia Sumarji dan Kim Jong-jin. Keduanya diberikan sanksi untuk tidak mendampingi timnas Indonesia pada laga kontra Jepang nanti. Kita patuh saja terhadap denda yang diberikan oleh FIFA. Apalagi memang kita perlu evaluasi dan perbaiki diri apa yang memang menjadi kesalahan-kesalahan kita, seperti yang telat kick off dan sebagainya, kata Arya Sinulinga. Timnas Jepang telah tiba di Indonesia. Timnas Jepang seharusnya tiba di Indonesia pada hari Minggu kemarin, pukul 16.15 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Hal itu disampaikan Humas PSSI yakni Bandung Syaputra. Sesampainya timnas Jepang di Indonesia H-5 sebelum laga melawan timnas Indonesia masuk kategori mengejutkan. Sebab sebelumnya Federasi Sepak Bola Jepang meminta kepada FIFA, AFC dan PSSI agar laga timnas Indonesia kontra Jepang yang sedianya digelar pada hari Kamis 14 November 2024 dimundurkan 1 hari. JFA tidak merinci secara pasti kenapa laga dimundurkan 1 hari menjadi hari Jumat 15 November 2024 malam. Disinyalir laga dimundurkan karena JFA khawatir dengan kondisi fisik para pemain timnas Jepang yang bermain di Eropa. Pemain timnas Jepang bermain di Eropa harus menjalani penerbangan belasan bahkan puluhan jam untuk sampai di Indonesia. Bahkan para pemain itu masih harus memainkan pertandingan esok dini hari. Dari 27 pemain yang dipanggil oleh Hajime Moriyasu untuk laga melawan timnas Indonesia pada tanggal 15 November 2024 dan menghadapi Cina pada tanggal 19 November 2024, 5 diantaranya mentas di kompetisi lokal. Skuad Jepang yang diperkuat 27 pemain dipastikan akan tiba di Indonesia untuk persiapan melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia tepat pada hari Senin dini hari tadi. Hal itu diketahui dari informasi yang dirilis oleh PSSI. Tim asuhan Hajime Moriyasu terbang ke Jakarta menggunakan maskapai All Nippon Airways NH855 dan akan mendarat di Terminal 3 Bandaran Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dengan demikian, timnas Jepang akan berada di Indonesia 4 hari jelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Waktu 4 hari ini diperkirakan akan digunakan skuad Samurai Biru untuk aklimatisasi cuaca dan mematangkan strategi untuk melawan tim Merah Putih. Jepang serius menatap laga ini karena melihat timnas Indonesia bukan tim yang pantas diremehkan.
Jepang saat ini menempati puncak klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan koleksi 10 poin. Sementara timnas Indonesia yang ditargetkan bisa menempati posisi 4 besar, menghuni posisi kelima dengan mengemas 3 poin dari 4 pertandingan. Takefusa Kubo mewaspadai atmosfer gila fans timnas Indonesia saat timnas Jepang bertandang ke Jakarta. Menurutnya penggemar Indonesia lebih menyerang mental daripada tim-tim lainnya. Tim tuan rumah wajib meraih poin guna menjaga harapan lolos ke babak berikutnya. Indonesia tertahan di urutan kelima klasemen grup C dengan 3 poin dan belum pernah meraih kemenangan. Berbanding terbalik dengan Indonesia, Jepang masih nyaman berada di puncak klasemen grup C. Samurai Biru mengumpulkan 10 poin dari 4 laga dan belum pernah merasakan kekalahan. Pertandingan di Jakarta rupanya menjadi sorotan bintang timnas Jepang Takefusa Kubo. Dia mengaku fokus mempersiapkan diri mengantisipasi tekanan yang diberikan para penggemar Indonesia di dalam stadion. Kubo sendiri pernah merasakan bermain penuh tekanan puluhan ribu penggemar Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga pertama kontra Indonesia amat penting. Berapa banyak poin yang mereka miliki saat ini akan mengubah pandangan tim-tim yang mengejar mereka. Indonesia kemarin kalah dari Cina. Saya rasa mereka tidak punya jalan keluar selain menang. Kami pernah bermain dalam kualifikasi Piala Dunia U20 di kandang mereka saat kami berusia di bawah 18 tahun. Dan demam sepak bola di sana luar biasa. Saya rasa mereka akan lebih bersorak daripada Arab Saudi. Oleh sebab itu saya ingin memastikan saya tidak terpengaruh atmosfer di sana. Belum lagi ada peluang hujan lebat. Jadi saya harap saya bisa menang tanpa terbawa suasana, kata Takefusa Kubo. Striker timnas Indonesia Rafael Strike memberikan respon usai Kevin Dix akan memperkuat skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Penyerang berjuluk El Claimer itu menyambut baik kehadiran Kevin Dix usai resmi menjadi warga negara Indonesia. Kevin diproyeksikan untuk mempersolid timnas Indonesia saat melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Di tengah kabar baik yang menghampiri timnas Indonesia tersebut, Rafael Strike berbicara soal kehadiran Kevin Dix untuk skuad Garuda. Bomber Brisbane Roar itu mengaku senang dengan kedatangan Kevin Dix karena bisa memperkokoh lini belakang skuad Garuda. Rafael Strike juga memuji sang bek FC Copenhagen itu karena dinilai memiliki kualitas di atas rata-rata dan berharap bisa berbuat banyak untuk timnas Indonesia. Ya, saya pikir Kevin Dix adalah pemain yang berkualitas. Tambahan kekuatan untuk timnas Indonesia. Itu bagus untuk kita. Saya berharap dia bisa membantu kami di timnas Indonesia, kata Rafael Strike. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengkonfirmasi bahwa pelatih Sintayong akan memanggil pemain senior ke skuad Piala AFF 2024. Martin Paes bisa jadi termasuk dalam skuad Garuda, meskipun Sintayong sebelumnya telah mengkonfirmasi bahwa tim U22 bakal diandalkan. Skuad Garuda memiliki satu jadwal penting di sisa tahun 2024 dengan melakoni Piala AFF 2024 setelah kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di bulan November 2024 ini. Piala AFF 2024 akan berlangsung di luar agenda FIFA. Jadi klub-klub tidak berkewajiban untuk melepas para pemain jika dipanggil. Sintayong telah mengatakan bahwa ini akan menjadi ajang untuk memaksimalkan tim U22 yang akan berjuang di SEA Games 2025 dan kemudian kualifikasi Piala Asia U23 2026. Namun demikian ada pemain senior yang tersedia di Piala AFF 2024, yakni Martin Paes yang sudah tidak punya agenda bersama FC Dallas di sisa tahun ini. Martin Paes bisa dipanggil, namun ada keraguan mengenai keikutsertaannya setelah Sintayong menyatakan bahwa dirinya akan mengandalkan tim U22. Namun manajer timnas Indonesia Sumarji mengkonfirmasi bahwa Sintayong tidak sepenuhnya mengandalkan tim U22. Dia mengatakan bahwa dari 33 pemain, ada pemain senior juga. Meskipun begitu, Sumarji belum mengkonfirmasi apakah Paes termasuk sebagai pemain senior yang akan dipanggil oleh Sintayong. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.